Hai. Aduh. Lagi-lagi, dan lagi-lagi. Pesan Pak Jokowi itu tersirat. Nah, masih kan nggak? Ketika kemarin, mungkin beberapa acara yang Pak Jokowi hadir ya, yaitu di Munas Golkar, kemudian Munas Perindo, bahkan yang terakhir kemarin Muhammadiyah. Nah, tapi Tapi di acara Nasdem Pak Jokowi nggak hadir, ya, gitu, ya kan? Nah, di Golkar dan di Perindo bahkan di Muhammadiyah, Pak Jokowi itu berpesan supaya politik di 2024 nanti itu adalah adu gagasan, adu program, adu kreatif. Karena di tahun-tahun nantinya 2024 ke atas ya, itu Indonesia udah memikirkan kemajuan. Indonesia tuh udah mengejar ketertinggalan yang selama ini. Dan Pak Jokowi ini kan sudah mendirikan fondasi suatu pembangunan Indonesia untuk nantinya. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum paham, apa sih pemimpin yang mempunyai integritas atau pemimpin yang mempunyai kapabilitas dalam suatu kinerja birokrasi? Kita bahas yuk, bareng gue Tiko W. Saputra di Oppo Iki, opini politik terkini. Hai guys, halo. Nah, jadi beberapa waktu lalu, lebih tepatnya sekitar masa-masa sebelum G20 dan setelah itu ya, Pak Jokowi itu kan hadir di acara Munas Golkar, kemudian Munas Perindo. Nah, beliau itu kan menyampaikan bahwa di 2024 nanti kita jangan memakai politik identitas, ya kan? Namun kita jadikan politik itu sebagai pesta demokrasi, ya. Ingat tuh, pesta demokrasi. Artinya apa sih? Artinya, demokrasi yang mempunyai visi misi dalam pembangunan. Kemudian menjadikan masyarakat agar berpikir cerdas di dalam memilih. Makanya Pak Jokowi sering loh. Bahkan beliau tuh sering ngebawelin orang-orang. Orang-orang partai. Apa? Supaya nantinya adu gagasan, adu program, kemudian bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Karena Indonesia ini sudah cukup lama tertinggal loh. Bayangkan coba, sebelum era Pak Jokowi, Indonesia apa punya sih MRT? Ya kan? Sebelum era Presiden Jokowi, Indonesia apa ada balap sekelas MotoGP WSBK? Ya ada, di Sentul. Tapi waktu itu kan sekali doang. Setelah itu ada problem di tahun 90-an itu kan, ya nggak ada event lagi. Paling mentok ya badminton, kemudian sepak bola. Itu pun kurang membangun atau mengangkat Indonesia. Justru ketika spektakulernya itu ketika Indonesia MotoGP, WSBK. Karena Pak Jokowi itu kan menjual Indonesia itu dengan harga yang views-nya tinggi. Apa? Pemandangan, kemudian menjual budaya, kemudian menjual eksotisme Indonesia. Supaya apa sih? Supaya orang dunia tuh tahu, oh ini Indonesia. Itu loh. Sebenarnya simple. Kalau nantinya nih pemimpin pengganti Pak Jokowi atau penerus Pak Jokowi, itu setidaknya 11-12 dengan Pak Jokowi. Yang bisa membangun, yang bisa meneruskan lah estafet kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Jadi, untuk Nasdem nih, gimana nih di PHP Pak Jokowi? Gak enak kan? Makanya kan Pak Jokowi udah pernah bilang, ojo ke susu, kalau artinya itu jangan terburu-buru. Nah, Nasdem ini kan terburu-buru mencapreskan Anies. Padahal 2024 tuh masih lama. Dan sebenarnya ada kandidat lain yang lebih
11-12 dengan Pak Jokowi, ada Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo, kemudian banyak lagi lah yang sama, ya ini Bu Sri Mulyani. Lah, Nasdem ini buru-buru. Apalagi Nasdem ini kan di gerbong pemerintah. Ya, kita kenal lah labelingnya Pak Anies ini kan di masa-masa belakang ini kan selalu kontra atau selalu membelot dengan Presiden Jokowi. Nah, Presiden Jokowi kan juga pasti mengetahui dong era-era Pilgub DKI Jakarta 2017 kemarin, yang dimana SARA itu tuh mendominir. Nah, tujuan Pak Jokowi itu untuk kita semua itu gampang kok guys. Apa coba? Kita jadikan anak-anak muda, kita jadikan generasi penerus ini generasi yang melek politik dan cerdas. Ya kan? Karena Indonesia ini sudah dianggap negara-negara maju tuh sebagai negara yang nantinya menjadi negara maju sekitar tahun 2030-an atau 2040-an. Bayangkan coba, beberapa waktu lalu Pak Jokowi udah ngomong bahwa di 2030-an nanti Indonesia tuh menjadi tuan rumah Olimpiade. Ya kan? Karena kan beberapa waktu kemarin kan Indonesia udah tuan rumah Asian Games, kemudian G20 dan beberapa event internasional lainnya kan. WSBK, MotoGP, banyak. Ini yang dibutuhkan Presiden Jokowi itu adalah orang atau seorang pemimpin yang bisa meneruskan atau melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Bapak Jokowi. Sebenarnya simpel. Jadi untuk Nasdem yang sudah mengusung Anies, gimana nih? Kalau memang Pak Jokowi tidak hadir di acara ulang tahun Nasdem atau seenggaknya mengucapkan ulang tahun kepada Nasdem, harusnya introspeksi dong, ya kan? Karena kan Nasdem kan katanya dulu dikenal dengan restorasinya, dengan nasionalismenya, tapi kok malah berpindah haluan ke Anies. Nah, Anies itu kan diidentikan dengan politik identitas. Nah, ini sebenarnya kan impact-nya nanti kan nggak baik untuk anak-anak generasi penerus. Karena Indonesia ini kan negara yang luas ya. Kita perlu adanya koordinasi antar suatu wilayah untuk kemajuan negara. Nggak mungkin dong Indonesia hanya dipimpin oleh pemimpin yang mengedepankan ego atau mengedepankan identitas. Nah, untuk konklusinya guys, Pak Jokowi ini mengubah stigma Indonesia ini menjadi lebih baik. Seperti contohnya aja lah, negara yang dulu sebelum era Pak Jokowi ini, Indonesia selalu berseteru dengan Malaysia. Ya tentang klaimnya Malaysia budaya, kemudian kuliner. Itu kan era-era sebelum Pak Presiden Jokowi. Kemudian di acara beberapa event internasional juga, contohnya aja lah G20 di beberapa negara. Presiden sebelum Pak Jokowi ini kan pasti kalau foto G20 itu kan di pinggir, kalau nggak pinggir nomor 2, pinggir nomor 3. Justru ketika Pak Jokowi, itu foto di tengah. Bayangin coba, di antara Joe Biden, di antara Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, kemudian Narendra Modi, kemudian ada negara-negara maju lainnya, UK, China. Itu Pak Jokowi itu di tengah. Artinya apa sih untuk G20? Kalau Pak Jokowi berada di tengah, ya, kalau suatu pemimpin berada di tengah, berarti dia seorang pionir. Dia seorang leadership. Dan dia dianggap cocok untuk mumpuni menjadi leadership suatu negara-negara dunia. Karena isu-isunya nih guys, Pak Jokowi setelah jadi presiden itu kan katanya pulang ke Solo. Tapi sebenarnya beliau ini bahkan digadang-gadang itu menjadi sekjen PBB di New York. Nah, itu loh, step by step pemimpin itu seperti itu. Dengan kinerjanya dari wali kota, gubernur, presiden, ke sekjen PBB. Itu kan suatu yang membanggakan. Apalagi nanti kalau Pak Jokowi jadi sekjen PBB ini kan, nama Indonesia tuh semakin dikenal. Keren loh. Apalagi koordinasi Pak Jokowi dengan dunia tuh semakin enak.
apalagi tingkatnya PBB. Nah, jadi untuk Partai Nasdem, nggak usah ngambek lah kalau Pak Jokowi nggak hadir di acara ulang tahun, tapi malah ketika acara di luar negeri, KTT ASEAN, itu Pak Jokowi bisa menyempatkan diri di acara Muhammadiyah, di KTT APEC juga sama kan. Nah, tapi kenapa nggak datang di Nasdem? Nah, itu berarti Nasdem perlu introspeksi. Kan udah dibilangin, ojo ke susu. Tapi yang dilakukan Nasdem ke susu. Nah. Oke, untuk teman-teman nantinya di 2024 kita pilih yuk pemimpin yang bisa melanjutkan Pak Jokowi. Yang pasti mempunyai kapabilitas, integritas, dan pasti milenial. Oke, see you. Sampai ketemu lagi bareng gue Tiko Wisaputra di Oppo Iki. Opini politik terkini. Dah.